Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah pesan penutup dalam surat 2 Petrus ayat terakhir tentang hidup orang beriman. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya pribadi sering membayangkan bahwa semakin hari maunya dunia ini semakin damai. Semakin dipenuhi oleh orang-orang baik, di mana melalui orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kabar baik akan disampaikan. Perbuatan baik semakin banyak, kejujuran, kedamaian semakin banyak. Dan tentunya hidup akan semakin indah. Saya membayangkan bahwa orang-orang benar akan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui kehidupan mereka. Kerajaan Allah dunia seperti di surga. Namun, firman Tuhan sering menggambarkan sesuatu yang berbeda, berbanding terbalik. Ketika kita membayangkan dengan adanya orang beriman, dengan orang-orang yang menjadi garam dan terang, dunia akan semakin damai. Tetapi firman Tuhan menggambarkan sebaliknya, di mana pada akhirnya akan semakin banyak orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan hari ini berkata, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, pada hari Tuhan nanti akan banyak orang-orang yang mengejek atau pengejek orang beriman, yang menertawakan orang yang sedang berdoa, yang menertawakan orang yang jujur, orang yang setia. Padahal Tuhan dengan kuasanya mungkin bisa menghilangkan mereka. Atau kita berdoa, Tuhan tolong hilangkan dong orang-orang berdosa, orang-orang jahat dari dunia ini. Namun yang terjadi tidak demikian. Tapi bukan berarti niat baik itu salah. Dalam perumpamaan Yesus tentang lalang dan gandum, ditekankan di sana bahwa keduanya akan dibiarkan hidup secara bersamaan, berdampingan, sampai pada akhirnya kita melihat siapa yang bertahan. Apakah lalang yang bertahan dan menekan gandum, atau gandum yang bertahan tidak peduli lalang itu tetap bertumbuh atau tidak, tetapi gandum itu tetap bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga sama halnya dengan orang-orang beriman. Pada akhirnya mereka yang kita anggap akan mengganggu iman kita, yang mengejek kita karena iman kita, itu akan tetap ada. Tetapi kita sebagai orang beriman akan seperti gandum yang harus bertumbuh. Tidak peduli apa kata mereka, apa yang mereka lakukan. Dan itu yang ditekankan firman Tuhan hari ini. Sehingga yang bisa kita pegang adalah berhati-hatilah dalam setiap pertumbuhan kita. Tuhan tahu bahwa banyak orang yang demikian, yang akan tetap ada untuk mengganggu kehidupan. Tuhan tahu bahwa di dunia ini akan banyak hal-hal yang membuat kita goyah, yang mungkin membuat orang yang mau setia, yang mau jujur, jatuh. Tuhan tahu. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, tetaplah bertumbuh atau bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Kata kuncinya, bertumbuhlah. Tapi dasarnya jelas, anugerah atau kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Apa yang membuat seseorang berubah? Apa yang membuat orang beriman atau orang yang sudah mengenal Tuhan perlahan menyangkal Tuhan? Perlahan berkata, aku tidak mengenal Tuhan. Atau perlahan mungkin berkata, aku bisa kok tanpa Tuhan. Aku bisa kok melakukannya sendiri. Lihat, aku tidak pernah berdoa, aku tidak pernah beribadah, aku berhasil kok. Sejujurnya firman Tuhan berkata bahwa
orang-orang yang melakukan kejahatan, jangan-jangan mereka juga orang yang pernah mengenal Tuhan. Jangan-jangan mereka juga adalah orang yang pernah dekat kepada Yesus, yang di samping Yesus, atau yang setiap harinya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka memilih untuk tidak bertumbuh. Atau mereka memilih untuk bertumbuh dengan cara yang tidak benar, sehingga mereka menjadi benalu bagi orang-orang beriman. Nah, bayangkan ketika kita melihat para pelaku kejahatan, mereka adalah orang yang berpendidikan. Mereka adalah orang-orang hebat. Dengan kepintarannya mereka berkata, aku tidak melakukan kesalahan. Atau mungkin berkata, itu bukan kesalahan. Yang pertama ditekankan firman Tuhan adalah anugerah. Anugerah adalah topik yang sering ditekankan dalam firman Tuhan. Kasih karunia, kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan, kita itu hidup hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Tuhan. Peganglah ini dalam segala hal. Ini ditekankan oleh Paulus, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan saat ini, ingat bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak butuh Tuhan. Kalau kita sekarang merasa bersyukur, katakan, semua ini karena kebaikan Tuhan. Sehubungan dengan persoalan tadi, seseorang tidak akan menyimpang sejatinya atau seharusnya. Seseorang tidak akan pernah menyimpang dalam langkahnya jika dia berkata, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah mengizinkan aku sampai pada saat ini. Tuhan telah mengizinkan aku bisa berhasil sampai di titik ini. Sehingga aku tidak akan merusak pemberian Tuhan hanya karena hal-hal duniawi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tetapi alasan ini adalah benar dan penting. Bahwa kita harus berkata, semua karena anugerah Tuhan. Setiap orang mungkin akan memiliki jalan hidup yang berbeda. Mungkin karena prestasi yang luar biasa. Mungkin karena rezeki yang luar biasa. Tetap katakan, ini karena anugerah. Tetapi bila mana hidup kita tidak sebaik orang lain, mungkin kita bergumul. Atau rezeki kita tidak sebaik yang lain, katakanlah. Hidup ini semua karena anugerah. Bila mana sekarang aku sedang sedih, saya yakin besok Tuhan juga bisa memberi yang jauh lebih baik. Sehingga sukacita atau penderitaan itu tidak membuat kita menyimpang. Itu tidak membuat kita menjadi tidak bertumbuh dengan benar. Ada kalanya karena sukacita dia melupakan Tuhan. Atau karena duka cita juga dia marah kepada Tuhan. Yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Setelah anugerah, yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar pasti mengenal dirinya dengan benar. Dalam kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, kita melihat banyak kisah yang sangat luar biasa dari Allah kepada bangsa Israel. Allah menunjukkan siapa dirinya melalui mujizat, melalui pertolongan, melalui kemenangan dalam peperangan. Tujuannya hanya satu, agar bangsa Israel mengenal siapa Tuhannya, memuliakan Tuhannya, dan mengenal siapa dirinya. Hendaknya semua orang juga melalui semua peristiwa yang dia rasakan, mulai dari masa kecilnya sampai masa tuanya, tujuannya hanya satu, mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa, bahwa hanya Tuhan juru selamat, dan tidak ada yang akan kuikuti selain Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang paling tidak baik, dalam hidup kita, semua bisa berubah. Yang awalnya kita berkata, hanya Engkau Tuhanku, hanya Engkau juru selamatku. Tapi semua berubah. Dalam keadaan yang paling baik atau tidak baik, ingat dua hal ini. Bahwa kita hidup hanya karena anugerah. Dan karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Tapi dengan cara yang demikian, dengan cara bertumbuh karena anugerah dan pengenalan kepada Tuhan, apa rupanya yang kita dapatkan? Apakah itu akan membuat kita semakin baik? Firman Tuhan menegaskan, bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara demikianlah kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh orang lain.
dengan cara melihat orang-orang beriman tetap bertumbuh, tetap berdoa, tetap tersenyum, tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dengan cara demikian orang akan berkata, Tuhannya benar. Kemuliaan Tuhan itu memang nyata. Sehingga pertanyaan dalam kehidupan orang beriman jangan lagi tentang apa untungnya bagiku. Tetapi yang kita katakan adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia akan tahu bahwa Tuhan itu tetap ada dalam keadaan paling indah atau paling menyakitkan. Saat ini bisa jadi kita adalah orang yang sedang bergumul atau mungkin juga sedang dalam keadaan baik-baik saja. Hidup kita hari demi hari penuh mungkin dengan senyuman. Tetapi apapun keadaannya, tetaplah bertumbuh atas dasar pengenalan dan anugerah tadi untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang alasan kami untuk hidup dan bertumbuh. Biarlah kiranya semua kami sadari karena anugerah Tuhan dan karena kami mengenal Tuhan, bahwa Tuhan kami berkuasa, bahwa Tuhan kami adalah mulia. Berkati dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.